bukan di prodi. Jadi jangan salah alamat. PKL nanti PKL sama seperti Mas juga nanti ada laporannya. Nah, itu baru ke nanti ke dosen pembimbing. Dosen pembimbing akan dibagi dari prodi. Jadi untuk PKL itu kalian membuat sebuah laporan hasil dari PKL kalian, ada logbooknya. Tahu kalian ngapain saja di sana selama 1 bulan atau 3 bulan. Lalu nanti ada tugas khususnya juga mengamati permasalahan yang ada di proyek tersebut. Kami menyarankan untuk PKL kalau bisa di proyek yang sedang berjalan. Di proyek yang sedang berjalan karena biar ilmunya kan juga dapat untuk PKL ini. Jadi harap tidak di instansi. Jadi tentang PKL, jadi nanti tidak tanya-tanya lagi PKL seperti apa. PKL itu hampir sama seperti magang. Kalian datang ke proyek, kalian di sana stay, menjalankan apa yang disuruh di lapangan. Nanti outputnya kalian membuat laporan dan dilaporkan ke dosen. Ini memiliki caranya sendiri masing-masing untuk penilaiannya. Jadi jangan disamakan satu sama lain. Misalnya Pak Nugroho kalau di akhir biasanya menggunakan sistem seminar, seminar akhir, responsi. Nanti kalian presentasi, sekalian memaparkan. Atau mungkin nanti dari Pak Bambang tidak perlu, jadi jangan dibanding-bandingkan. Setiap dosen untuk PKL beda-beda caranya, layaknya. Karena untuk PKL tidak ada seminar hasilnya. Seminar hasil dikembalikan ke dosen masing-masing. Yang dulu tentang PKL ini, lanjut ke SCP. Kan? Tanyakan di chat juga nggak apa-apa. Kalian malu untuk itu. Di chat juga tidak apa-apa. Oke, kalau saya skip dulu kalau nggak ada pertanyaan. Lalu kita ke bagian yang utama, yaitu adalah SCP. SCP di sini dibagi menjadi 3. Ada SCP riset, ada SCP magang, ada SCP pertukaran mahasiswa. Setiap ini masing-masing ada yang internasional, juga ada yang nasional. Seperti riset nasional itu, di SCP riset itu dibagi menjadi 2. Ada yang internasional, ada yang nasional. Nanti saya jelaskan satu persatu. Dan SCP pertukaran mahasiswa pun sekarang juga ada, yaitu sudah kerjasama dengan Korea. Jadi yang mau mengambil pertukaran mahasiswa nanti diarahkannya ke Korea Selatan. Seperti kakak angkatan kalian, Mita dan Dea yang sudah mengambil pertukaran mahasiswa ini. SCP pertukaran mahasiswa. Yang pertama, untuk prasyaratnya, yang SCP mahasiswa aktif, jelas. Harus mahasiswa aktif, bukan mahasiswa yang tiba-tiba aktif. Harus pastikan kalian masih aktif dalam mahasiswanya. Terus setelah menempuh 5 semester untuk SCP, sudah lulus SKS 80, SKS lulusnya sudah 80. Jadi kalau kalian lihat di bagian si akad kalian, itu kan ada 2 nih untuk SKS-nya. Ada SKS lulus sama total SKS. Yang saya butuhkan di sininya SKS lulusnya. Tolong ketika pendaftaran di Google Form, sertakan SKS lulusnya berapa. Kenapa kita mensyaratkan SKS lulus? Karena setelah semester 5, itu bobot dari SCP sendiri itu sudah 15 SKS. Kalau misalnya kalian masih ada tanggungan SKS dan kalian mau mengulang, itu takutnya tidak cukup di kalian ambil secara bersamaan dengan SCP. Makanya pastikan dulu SKS kalian sudah mencukupi agar nanti tidak perlu mengambil mata kuliah tambahan. Untuk yang masih SKS-nya di bawah 80, kami menyarankan untuk mengambil ulang dulu.
mata kuliah terlebih dahulu, jangan langsung ke SCP, takut nanti keteteran kalian. Keteteran itu apa ya? Ketinggalan di akhir. Masih ada banyak mahasiswa itu yang SKS-nya belum sampai 80. Itu sekarang ya. Ini belum ditambah dengan yang semester ini. Semester ini ada 20, berarti 100 SKS. Ingat, ini juga nanti akan menjadi syarat kalian ketika sidang. Sidang itu minimal SKS 120. Mendaftarkan sidang, kalian sudah harus lulus, yang SKS lulus ini sebanyak 120 SKS, bukan total SKS-nya. Tapi SKS lulusnya itu 120. Jika, bisa ada pertanyaan, jika kalian SKS-nya di bawah 120 gitu, 110 atau 115, apakah bisa mendaftar sidang? Jawabannya tidak. Tidak bisa mendaftar sidang bila SKS kalian tidak sampai 120 SKS. Jadi, itu akan berlanjut lagi sampai ke wisuda. Wisuda kan sudah harus lulus semuanya. Baru bisa mendaftar. Nah, jadi kami dari Prodi perhatikan SKS kalian. Kami tidak mau kalian terhambat sidang karena SKS lulusnya. Terlebih untuk mahasiswa yang beasiswa. Ingat, kalian punya klausa kontrak dengan kampus 4 tahun lulus. Tolong di-manage mata kuliah kalian. Jangan sampai kalian terhambat karena ada klausanya bila bisa lulus 4 tahun harus mengembalikan uang beasiswa itu. Mohon berhati-hati bagi yang beasiswa dan manage SKS-nya. Kami dari Prodi tidak bisa membantu lagi. 120 SKS tidak. Dapatkan, kalian tidak bisa mendaftarkan untuk sidang. Selanjutnya, sini langsung aja untuk SCP riset. Di sini menjadi dua, ada nasional, ada riset internasional. Yaitu topik yang sudah kita pelajari selama 5 semester. Kita sudah mendapatkan struktur, transport, SDA, dan Menkon. Itu bisa menjadi bahan kalian dalam riset nasional ini. Di sini ada syarat yang harus kalian itu, bahwa ketika nanti kalian selesai di riset internasional, kalian harus mempublish jurnal kalian ke dalam Sinta 1 atau Sinta 2. Yang sudah diberitahu apa itu Sinta 1, Sinta 2 di kelas Metopen. Juga harus melaksanakan proceeding nasional. Atau kalian harus mengikuti acara sentil. Yang kita punya itu sentil. Kalau misalnya kalian tidak sempat sentil, kalian harus mencari seminar nasional lainnya mandiri. Seminar nasional ada banyak di Indonesia. Jadi kalian bisa melakukan secara mandiri di seminar nasional di kampus lain atau mau mengikuti yang ada di Nusa Putra, yaitu kalau kita di Sentil. Untuk tahapannya masih sama. Jadi kalian ngambil pra SCP, seminar pra SCP yang bisa kita lakukan itu nanti di bulan April atau Mei. Nanti kalian harus melakukan riset itu sendiri. Akan melaksanakan untuk proceeding dan publikasi jurnal berindeks Sinta 1 atau Sinta 2. Kita melaksanakan seminar di bulan November atau di bulan Januari. Tahapannya kalau yang riset nasional memang agak berat. Dengan riset internasional,
Di riset internasional ini, kalian akan dibagi menjadi satu kelompok 3 mahasiswa. Boleh campur antara yang kelas BC campur dengan A, E, I. Tidak masalah. Yang penting dalam satu kelompok itu ada 3 orang. Untuk program yang SCP Riset Internasional ini, nanti kita akan melakukan hampir sama seperti yang ada di nasional, tetapi untuk yang internasional nanti kita akan melakukan seminarnya itu di luar negeri. Seperti yang kalian sudah tahu, untuk tahun 2025 nanti kita akan ke Jepang. Setelah sebelumnya itu dilaksanakan di Malaysia, dan tahun ini dilakukan di Singapura. Untuk tahun depan 2025 nanti akan kita laksanakan di Jepang. Pelaksanaan prosidingnya. Kalau yang riset internasional ini kalian sudah include untuk publikasinya. Biayanya nanti akan kita jelaskan satu persatu. Riset internasional ini kalian ada sedikit tambahan pembiayaan untuk travel ke luar negerinya, tapi jangan khawatir, itu dibagi 3. Ya kan untuk pembiayaan nanti akan selanjutnya ini. CP internasional ini intinya kalian memiliki 3 orang dalam satu kelompok, nanti salah satu yang akan presentasi di luar negeri. Bedanya dengan yang SCP nasional, kalau riset internasional kalian tidak perlu lagi seminar hasil, langsung ke skripsi. Jadi ketika nanti seminar pra, itu sudah langsung kalian masuk ke skripsi setelah itu. Seminar hasil dilakukan ketika proceeding ini, jadi tidak perlu lagi kalian memikirkan untuk harus publish di mana, harus seminar di mana, harus seminar hasil seperti apa. Itu sudah include semuanya di riset internasional ini, di program ini. Jadi kalian bisa langsung ke skripsi. Dan untuk mahasiswa yang IPK-nya di atas 3,6, lagi untuk mahasiswa yang IPK-nya 3,6 dapat memungkinkan untuk lulus 3,5 tahun bagi yang mengikuti riset internasional. Jadi ketika nanti kalian selesai di semester 7, setelah proceeding ini, setelah melakukan seminar internasional ini, kalian bisa langsung ke skripsi dan bisa sidang di semester 7 bagi yang IPK-nya 3,6. Bagi yang IPK-nya 3,6 bisa sidang di semester 7 dan bisa lulus 3,5 tahun. Itu keuntungannya riset internasional. Kalian tidak perlu melaksanakan seminar hasil, kalian bisa langsung ke skripsi untuk yang riset internasional ini. Dan bisa dilaksanakan secara 3 orang, jadi tidak individu, khusus yang riset internasional ini. Ini yang riset internasional tahun 2023 ketika di Malaysia. Riset internasional tahun ini yang dilaksanakan di Thailand dan kita di Singapura tahun depan. Kita adakan di Jepang. Harinya sedikit lebih lama, yaitu 6 hari untuk yang Jepang ini, yang dimana nanti kita akan pergi ke Tokyo dan Fukushima. Biayanya itu di angka 17.500.000 untuk travelnya. Dan itu dibagi menjadi 3. Kalau dibagi 3, kira-kira sekitar berapa, Bu Tami? Satu orangnya, per orangnya? Ingat.
Eh, jadi kalau untuk yang riset internasional itu dengan biaya paper per dalam satu kelompok itu kan 3 orang ya. Per orangnya itu ada di angka Ya, 9.480 sekian, dilurusin lah jadi 9.500.000 per orang. juta ya 10 juta ya hampir ada 9.500.000. oke Saya 10 juta 9 500 juta. nah itu udah sama papernya Sudah. paper ya Bu ya Sudah. 9 Ya juta sebenarnya sih oke sebenarnya 10 juta lah ya, ininya apa, prepare-nya di 10 juta aja. Just in case ada 10 juta oke apa-apa gitu. Saran saya sih kalau memang yang mau ikut international conference itu menyiapkan per orangnya itu di angka 10 juta. juta takutnya nanti ada penambahan apa gitu tapi untuk sekarangnya sekitar 9,5 itu sudah sama paper ya Sudah per include, papernya sudah ya include. Ya, sudah jadi all in kalian tidak one. perlu lagi dan sudah all in kan tidak perlu lagi bingung kapan harus publish di mana terus nanti gimana proceedingnya itu sudah semua include untuk Sudah international conference. yang internasional. Oke, kalau dibandingkan dengan yang nasional, nasional itu kalau kalian mau tahu harga Sinta satu sama Sinta Dua 2 itu bisa sampai harga 7 juta 8 juta. itu Cuma per orang. seminarnya per orang sendiri. Mm-mm. Ini memang agak tipis-tipis. Beda tipis. Yang sama yang internasional. Tapi kalau internasional enaknya kan dia mengerjakan bersama-sama. Dikerjakan Jadi 3 orang. 3 orang. Mm-mm. Dan itu nanti bisa dilanjutkan juga ke skripsinya. Itu nanti ke itu keunggulannya. Jadi kalian tidak perlu mikir sampai hasil untuk yang ini, yang internasional kalian dan nanti akan dilanjutkan untuk ke skripsinya. Jadi kalian seperti bikin proposalnya dulu aja di sini tuh, bimbing sama dosen bimbingnya masing-masing. Mm-mm. Dan yang paling utama ya kalian bisa lulus di 3,5 tahun. Dengan catatan IPK 3,6 ke atas. Ya, Gitu. Oke. Mungkin sedikit saya tambahkan untuk yang riset nasional dan riset internasional. Jadi kalau untuk yang riset nasional tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Dio itu dilaksanakan secara mandiri. Jadi memang teman-teman nanti kalau untuk yang riset internasional berarti teman-teman dari sekarang sudah harus mulai memikirkan tema apa yang akan teman-teman ambil gitu kan. Lalu nanti di semester 6 itu teman-teman berarti harus sudah sidang proposal pra-SCP. Nah, sekaligus juga dengan sudah mulai untuk melakukan analisis karena di semester 7 itu di sekitar bulan Oktober Oktober atau November itu kalau untuk yang akan mengikuti proceeding di internal ya di kami berarti teman-teman harus sudah selesai sudah full sudah tidak ada revisi-revisi lagi pokoknya sudah 100% selesai itu untuk yang sebentar ada yang tanya berarti tidak boleh SKPI. Oh, SKPI tetap beda dong SKPI. Sebentar ya. maaf ya. Ya, ya, ya. Oke, baik. Lalu kalau untuk yang riset internasional itu kembali lagi kami tegaskan bahwa itu satu kelompok terdiri dari 3 orang. 3 orangnya itu ya tadi bisa dicampur, bisa kelas bisa nggak hanya satu kelas dan bisa dicampur juga antara kelas karyawan dengan kelas reguler. Dan nanti pun akan dilakukan coaching untuk yang riset internasional. Karena di sini targetnya itu adalah untuk riset internasional itu adalah Scopus. Jadi kalau yang Scopus itu memang agak berat dibandingkan dengan riset dengan Sinta ya, karena kan Scopus ini skalanya internasional. Jadi memang nanti akan ada coaching tersendirinya dalam hal penulisan lalu presentasi pun nanti akan ada pembekalan. Nah, terkait SKPI, ini jadi langsung SKPI ini. SKPI ini tidak ada dispensasi antara nasional ataupun internasional karena ini memang beda 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 apa ya? Eh beda beda jalur ya kecuali kan
perlu saya sampaikan untuk yang SKPI itu memang terdiri ada yang pelatihan dengan yang menghadiri apa menghadiri seminar. Jadi kalau untuk yang nanti mengambil riset internasional itu sudah include sebagai peserta yang eh, menghadiri apa tadi Pak Dio? Menghadiri Riset itunya, sebagai seminar. menghadiri seminar ya internasional kan internasional pun dibagi menjadi dua yang sesuai dengan jurusan yang beda jurusan nasional pun sama yang jurusan dengan yang beda jurusan workshop jurusan dengan yang beda jurusan lalu SKPI yang 8 yang 4 jurusan yang 4 umum gitu nah saya balik dulu ke SCP ya teman-teman ya. Nah selain ada riset nasional, riset internasional, di sini pun kita ada magang. Magang pun bisa magang nasional dan magang internasional. Untuk yang magang tetap akan kita batasi ya. Karena harapan kami di sini teman-teman itu mengambil magang yang memang benar-benar high qualified, high experience gitu kan. Karena apa? Kami tidak mau teman-teman datang magang hanya datang cek 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 ngerokok nongkrong balik gitu kan. Saya nggak mau seperti itu. Jadi kalaupun yang magang nasional itu pertama kalaupun memang ada proyek yang di Sukabumi itu kita nanti akan tentukan nilai proyeknya itu yang berapa dan tipe proyeknya itu yang seperti apa. Jadi saya nggak mau hanya tipe proyek yang ngebangun satu rumah, dua rumah, saya nggak mau seperti itu. Dan itu proyeknya harus sedang berjalan gitu kan. Lalu untuk yang magang internasional itu terbuka kesempatannya ataupun segala informasinya itu ada di pihak karir. Jadi nanti pihak karir akan memberikan informasi bahwa akan dibuka magang internasional yang ada di negara mana. Nah kalau yang student exchange tadi saat ini kita memang ada join program dengan salah satu universitas yang ada di Korea Selatan. Nah teman-teman perlu kami sampaikan kembali di sini bahwa kalau untuk yang kelas karyawan itu tidak di ini informasi untuk bukan dari saya tapi dari 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 pihak universitas. Uh, untuk kelas karyawan itu tidak diperbolehkan untuk mengambil magang nasional. Jadi pilihannya dua, magang internasional atau riset. Seperti itu. Tadi ada pertanyaan. Paspor untuk internasional bagian biaya. Oke, kalau memang akan mengambil riset internasional, saran saya lebih baik dari sekarang sudah membuat paspor. Karena informasi yang kami peroleh bahwa per tanggal 17 Desember paspor itu akan naik harganya. Saran kami di sini lebih baik dari sekarang dan menggunakan yang e-paspor. Walaupun ke Jepang itu kalau sudah e-paspor tidak perlu mengurus visa lagi ya Pak Dio ya? Iya, Bu. Ya, kalau sudah e-paspor. Jadi kalau teman-teman ada yang mau bikin paspor dari sekarang, silakan buka di mana di handphonenya itu ada aplikasi namanya e-paspor. Lalu dimasukkan data-datanya, terus nanti tentukan tanggal untuk melakukan interview di pihak imigrasi. Karena sekarang kita tidak bisa langsung datang ke imigrasi tanpa terlebih dahulu daftar lewat M-Pasport. Kemarin terakhir Pak Dio seperti itu ya, waktu Pak Dio bikin apa buat paspor. Iya, Jadi seperti itu. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan silahkan mengenai apapun, maksudnya mengenai SCP. Ini belum saya, Bu. Ini belum Oh ya, saya. sok enggak. Oh ya, sok. Sebentar ya Pak Dio, sebentar saya lagi ada. Ada tamu. Oke, lanjut. Kalau kalian mau mencari informasinya ada di websitenya Ecotension. Kalian bisa mengecek itu informasi-informasinya. Maksudnya adalah magang. Tadi sedikit sudah diberitahu oleh Bu Tami tentang magang itu sendiri. Dan ada sedikit tambahan.
untuk yang magang. Untuk tahun ini, untuk angkatan 2022, kita batasin kuota magangnya. Untuk magang kita batasin kuotanya. Jadi, kalau memang yang mau magang, tolong cepat-cepat untuk mendaftar tempat magangnya. Nanti deadline akan kita kapan waktu paling lambat kalian sudah harus mendapatkan tempat magangnya itu. Magang ini masih sama, tadi Bu Tami sudah menyinggung sedikit. Untuk lokasi magang kalau bisa, bukan kalau bisa, harus di luar Sukabumi dan kota atau kabupaten. Ada catatan dari Bu Tami, boleh di Sukabumi tapi dengan nilai kontraknya. Tidak boleh lagi di instansi pemerintahan. Sekarang tidak lagi di instansi seperti ATR BPN atau UPTD, tidak boleh lagi. Apa di Pemda sudah tidak lagi, harus di proyek yang sedang berjalan. Kami tidak mau lagi ada yang SCP nanti waktu seminar hasil ditanya di sana ngapain, buat nomor surat, buat kopi, fotokopi, bikin nomor surat jadi notulen, dan isi bila sama sekali. Kami menyarankan untuk mencari yang sedang melaksanakan proyek, apa yang sedang ongoing proyeknya itu, di luar Sukabumi kalau bisa. Mengambil magang lagi diperbolehkan di dalam Sukabumi, kota ataupun kabupaten, harus di luar itu, biar tidak jagoan kandang. Itu untuk yang magang. Kalau yang magang internasional nanti bisa dibicarakan di karir, pihak karir service. Kan dibagikan Google Form-nya untuk pendaftarannya. Mendaftarkan SCP nanti akan kita bagikan untuk dosen pembimbingnya dan jenis SCP-nya. Nanti include informasi SKS lulusnya berapa. Juga mau bisa menyarankan apakah kalian masih bisa untuk lanjut atau tidak. SCP kalau magang nanti untuk biayanya bisa ditanyakan di pihak karir untuk biaya magang itu. Kan prosesnya hampir sama seperti yang riset nasional. Magang nanti tetap harus mengikuti seminar nasional sentil, dan untuk laporannya sekarang bukan lagi logbook seperti angkatan 2009 ke atas, 2019 ke atas. Untuk SCP magang, di laporan kalian juga harus membuat sebuah riset. Itulah yang akan dipaparkan di seminar nasional. Kami tidak menyarankan atau kami tidak memperbolehkan di instansi yang kalian hanya menjadi notulen rapat. Nanti di SCP ini kalian akan membuat sebuah riset untuk yang SCP magang. Dan nanti ada bab khusus di mana kalian akan menjelaskan sebuah permasalahan yang ada dan kalian selesaikan. Yang seperti riset. Jadi magang itu adalah gabungan PKL dan SCP riset. Ini itu sudah dilakukan di 2021. Bisa kalian lihat laporannya angkatan 2021 untuk yang magang. Ada analisisnya yang magang. Perbedaannya sekarang kita batasin untuk kuotanya. Tentang SCP, ada yang mau ditanyakan?
saya sampaikan tentang SKPI lagi. Oh iya, teman-teman, bagi yang akan mengambil riset internasional, berarti ini kan memang harus secepatnya dibuat kelompoknya. Karena batas akhir penyerahan papernya itu tanggal 30 Januari 2025. Berarti kan hanya ada waktu 2 bulan ya. Kenapa kami minta untuk segera dibuat? Karena kan di sini harus ditentukan juga dosen pembimbingnya. Terus apabila memang belum ada topiknya, ya berarti kan nanti si mahasiswa dengan dosennya harus diskusi mengenai topik yang akan diambil untuk riset internasional tersebut. Beda kalau dengan yang riset nasional ya. Kalau riset nasional kan itu masih di semester 6, di semester genap. Nah, ini yang internasional setelah ini silakan dipikirkan baik-baik. Berarti kita harus kasih waktu ya Pak Dio ya, bagi yang akan mengambil riset internasional. Pendaftarannya kapan? Karena kan yaitu sekali lagi kami sampaikan ini sangat berhubungan dengan upload jurnalnya gitu. Walaupun kenapa di bulan Januari? Karena kan berangkatnya di April. Berangkat di April, berarti Januari, Februari, Maret kurang lebih ada waktu 2 bulan. Kalaupun misalkan memang ada yang masih harus direvisi, terus harus nanti ada coaching penulisan, lalu ada coaching presentasi dan lain-lain, itu diselesaikan dalam kurun waktu kurang lebih di 2 bulan tersebut sebelum hari H. Gitu. Jadi ya silakan ya teman-teman, kalau memang sudah, oh ya sudahlah saya mau misalkan nih, saya mau ambil riset internasional, ya sudah nanti kelompoknya siapa aja, kalaupun memang belum ada topik, nanti bisa didiskusikan dengan dosen pembimbingnya, seperti itu. Oke, itu aja tambahan dari saya. Silakan, Mangga kalau ada yang mau ditanyakan. Ada yang bertanya berarti kami anggap sudah paham. Saya hanya mengingatkan sedikit lagi tentang SKPI. Belum lengkap. SKPI-nya mohon untuk dilengkapi ya, teman-teman. Dan kalau bisa sudah lengkap 8 SKPI nanti ketika kalian sidang. Saya sudah pernah menjelaskan di kelas tentang SKPI ini. Jadi mohon diperhatikan juga untuk SKPI ini. Internasional ini sudah termasuk yang 2 seminar internasional sebagai peserta ini sudah termasuk tadi angkanya itu. Jadi nggak usah khawatir kalau yang seminar internasional sudah ikut di sini. Jadi kita prodi ada mau ditanyakan ini SCP ini. Satu yang mau saya pesankan kepada semuanya, kecuali yang kelas karyawan mungkin ya, mohon yang masih meminta uang kepada orang tuanya untuk tidak membengkakkan biaya. Lagi, bagi mahasiswa yang masih minta uang ke orang tuanya, tolong tidak membengkakkan biayanya. Orang tua nyari duit itu susah. Gak usah tambah-nambahin lagi biaya. Oke, saya ingatkan itu aja. Tolong jaga kepercayaan orang tua itu. Jangan dibengkak-bengkakan lagi biayanya. Ini sudah besar semuanya, jadi tolong jangan dibengkakkan lagi. Oke, ada pertanyaan? Magang hasil risetnya di-upload atau enggak? Hasil risetnya di-upload itu kemana Rifki? Ini mungkin, maaf Bu, kalau magang hasil risetnya di-upload nggak? Di-upload nanti kalau sudah full ACC di Google Drive. Oh, ya. Ada sendiri itunya, filenya. Nanti ya, kalau udah selesai itu.
Oke, Kalau ada lagi Bu pertanyaan Bu. Ya, ini kali pertanyaan Pak Dio, lagi. sorry. Saya, bentar, Pak Dio mungkin ini Ya, sedikit uploadnya itu ada dua. Bisa jadi upload untuk yang ke jurnal. Kalau yang ke jurnalnya itu adalah dari studi kasus dan template-nya ada kok nanti. Beda sendiri. Nanti pakai apa Pak Dio? Pakai latex ya? teks Bu. Ya pakai latex. Pokoknya nanti ada lah di websitenya. Oh ya, Oke, sok pertanyaan gimana berikutnya itu. pertanyaannya? Pertanyaan berikutnya itu, apakah karyawan fix tidak bisa mengikuti magang nasional? Fix, Fix. nggak bisa. Itu bukan dari Untuk kami ya. karyawan, bukan dari kami Bukan kalau dari. itu peraturan dari atas. Wah, itu Bukan dari kami. itu peraturan Klien dari mana gitu. bukan dari kami itu. Jadi ya harus itu. Ini dua, magang magang internasional atau riset. Risetnya pun diberikan pilihan dua, nasional atau internasional. Gitu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Mumpung ini nih. Tuh Bu, ada yang nanya Bu, riset intern lanjutan deskripsinya apa menggunakan bahasa Inggris? Ya, internasional 10 juta apakah include biaya paspor? Oh tidak. Yang atasnya Bu, yang atasnya Bu. Oh yang atasnya mana? Oh Ah, izin bapak, izin bapak atau ibu untuk riset intern lanjutan skripsinya menggunakan tidak in bahasa, tapi nanti presentasinya melanjutkan menggunakan bahasa Inggris. Presentasinya pakai bahasa Inggris, tapi nanti kalau menjawab pertanyaannya boleh pakai bahasa Indonesia. yap, Seperti itu. ya. Gimana? Untuk harga internasional 10 juta apakah include biaya paspor? Oke, teman-teman perlu kami sampaikan kembali bahwa nanti yang itu eh untuk yang berangkat ke internasional itu dari satu kelompok itu hanya satu orang ya perwakilannya, kecuali kalau memang teman-teman mau itu teman-teman mau membayar sendiri-sendiri karena kan itu 17.500.000 itu untuk satu orang. Angkatan 2000 berapa ya? Angkatan 2019 bayar satu orang satu berangkat semuanya. Oke, paspor di luar itu ya. And then Ibu untuk magang apakah dibatasi? Iya, hanya 40 orang. Apa? Kami ya seperti yang tadi saya sampaikan, kami ingin benar-benar mahasiswa yang magang itu benar-benar di tempat magangnya yang bagus, dapat pengalamannya sebaik mungkin, bagaimana dia bisa berperan serta dalam salah satunya ada mata kuliah yang capstone design di mana dia bisa ikut perencanaan sampai dengan pelaksanaan. Sebenarnya kalau dibilang magang itu berat, harusnya berat ya, karena terjun langsung di lapangan gitu. Jadi ya kalian berharap yang memang 40 orang nanti yang akan magang itu benar-benar yang mentalnya sudah kuat dan kan sesuatu meninggalkan citra yang baik di tempat magangnya juga. Syukur-syukur nanti setelah itu di-hire oleh tempat magangnya. Seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaannya? Ada lagi pertanyaannya teman-teman. Oke, berarti setelah ini nanti Pak Dio akan kirimkan link Google Form untuk angkatan 2022. Silahkan. Kita kasih batasan waktu sampai dengan hari sekarang hari apa sih? Hari Senin. Selasa. Oh baru hari Senin ya? Ya Allah. Pikir udah di hari Kamis. Oke, kita kasih batasan waktu sampai dengan hari Jumat ya Pak Dio ya. Ya, Kita berikan waktu 5 hari untuk pendaftaran. Entah itu riset, entah itu ada pertanyaan lagi Bu. maaf, berarti untuk yang mengikuti magang ini ada open recruitment dari prodi atau tidak? Oh, open recruitment dari prodi atau tidak? Satu
mengikut atas kesepakatan 3 biaya tetap sama. Oke, sebentar saya jawab dulu. Berarti untuk mengikuti magang ini ada open recruitment dari prodi atau tidak? Tidak. Tidak langsung ke perusahaan. Jadi nanti teman-teman gini ya, kalaupun misalkan memang ada tawaran, biasanya kan memang ada juga nih perusahaan yang memang kasih kasih info ke kita. Nah, biasanya kita akan share, juga. Terus, kalaupun misalkan memang dari perusahaan itu meminta rekomendasi dari kita, ya nanti kita akan seleksi terlebih dahulu dong, ya, yang akan mengikuti magang. Itu special case ya. Tapi kalau memang yang regular ataupun yang biasa, itu biasanya nanti teman-teman kalau memang ada itu magangnya di mana, nanti kita cek juga. Ini magangnya sebagai apa di sana? Apakah cuma yang bantu ngecek-ngecek doang, ataukah yang cuma bantu admin project untuk ngedaftarin ke BPJS? Kalau kayak gitu mah mendingan saya buka magang di prodi sipil ya Pak Dio ya, kalau kayak gitu. Iya. Oke, seperti itu ya. Pokoknya nanti kalau memang sebentar dulu, Adio, ada internasional student. Silakan dijawab dulu, Pak Iya, Dio. iya. Oke. Oke, yang berikutnya. Untuk satu orang yang ikut atas kesepakatan yang 3 biar tetap sama, ya. Untuk yang internasional itu nanti yang dari 3 orang itu yang berangkat 1 orang untuk kesepakatan dari kalian bertiga siapa yang akan berangkat. Untuk biayanya ya bisa didiskusiin masing-masing. Mungkin sama juga nggak apa-apa. Atau yang mau berangkat lebih tinggi silahkan diskusikan bersama. Yang mau ditanyakan? Kalau memang sudah tidak ada lagi pertanyaan, saya mau mengingatkan setelah ini ada evaluasi dari prodi untuk nilai di semester 5 akan kita lihat bagi mahasiswa yang IPK di bawah 2,5 siap-siap menerima surat cinta dari prodi. Siap untuk menerima ingatan dari prodi. Ya, ada pertanyaan lagi untuk deadline pembayaran riset kapan, Pak? Kita follow up untuk pembayaran deadline datanya juga kita belum mendapatkan. Nanti akan kita sampaikan untuk deadline pembayarannya kapan. Apa sudah ada, Bu? Oke. Deadline itu Jadi kalau untuk yang deadline. untuk deadline-nya itu informasi yang terakhir itu kalau yang memang papernya diterima ya berarti itu bisa berangkat. Kalau memang papernya ada revisi, ya itu berarti nanti akan dilakukan coaching juga. Tapi kalau memang yang papernya aduh lah ya itu mohon maaf berarti tidak bisa diterima. Makanya kenapa saya sampaikan dari sekarang sampai sok secepatnya mangga. Kalau yang memang akhirnya memilih riset internasional dibuat kelompoknya, lalu nanti kan nanti sama Pak Dio di ini tuh di apa di compile datanya, lalu setelah itu nanti kalau misalkan memang di kita kan ada 5 konsentrasi, mungkin nanti Pak Dio minta tolong ditulis ya, mereka lebih concernnya ke konsentrasi apa. Siap. Gitu, jadi biar lebih terarah. Kalau untuk riset internasional berarti semua itu. Nanti kita pun masih tetap menunggu, tapi ada baiknya memang ya disiapin aja dulu.
Biasanya kan kalau pengalaman tahun lalu itu eh nanti ada pembayaran dulu 50% travel, terus nanti paper itu biasanya dibayarkan 2 bulan atau 1 bulan sebelum keberangkatan. Ini tahun lalu ya. Terus nanti sisanya aja travel 50%-nya lagi. Seperti itu. Paspor tahun 2012 apakah masih bisa membuat? Paspor itu 10 tahun. 2022 sudah. Kalau 2012 masih 5 tahun. Masih 5 tahun boleh 2012. 2012 paspor Masih tahun 5 tahun. 2012. Berarti kan Ini 5 tahun. ini Oh iya, sorry. Bager. 2017 berarti sudah habis. Bager itu Riset. kan ada namanya expired. Ada tulisannya expired itu Coba Bager. dicek itunya ya. Coba Dicek dilihat apa itu. teh? Dicek. Expirednya itu Kak Bager. Pak dia mungkin bisa di-share yang tadi itunya. Apa teh? Yang mana Yang Bu? Japan. Brosurnya. Explore Japan with Passion. Sebenarnya teman-teman kalau buka di Neutral ya Pak dia ya? Di website Bu, tinggal diklik di Google, tulis Uh-uh. e-convention Nusa Putra, nanti keluar websitenya. Neutral itu di event. Kayaknya kemarin itu pernah di-share juga deh sama Papa Ikun. Kayaknya pernah. Sopo jenenge? Agus pimpinan. Kayaknya di pimpinan Websitenya. tuh. Itu websitenya Websitenya tuh. ya? Saya kirim. Saya kirim. Oh ada. Silakan websitenya bisa dibuka. Sok coba dibuka ya. Ada lagi pertanyaan? Aman. Jawabannya aman. Kalau nggak aman, nggak mungkin sekarang ada orang hidup di sana. Mana tadi aman Fukushima. Oke. Oke. Ada lagi pertanyaan? Waalaikumsalam. Pertanyaan? Dipikirkanlah. Itu IPK 2,5 itu. Ya mangga dipikirkan aja dulu. Terus silakan nanti mengisi link Google Form yang akan dikirimkan oleh Kadio di grup. Mangga kami memberikan pandangan seperti ini. Terus silakan diambil keputusannya dan jangan sampai menyesal. Oh ya satu lagi, kalau yang magang, kalau memang belum pasti, jangan dulu bayar magangnya. Benar. Ya. Benar. Tolong Jangan sampai. perhatikan baik-baik itu. Jangan, nanti, mumpung ada uang, saya bayar dulu magangnya deh, gini-gini. Ojo, kalau kata bahasa Jawanya. Jadi,
jaga-jaga nanti, oh ya saya udah ada tempat magang nih, oh saya mau langsung bayar magang aja deh gitu. Terus saya rasa jangan dulu ya. Siapa tahu tiba-tiba pas lagi magang, aduh kayaknya saya berubah haluan gitu. Kan sayang uang magangnya, dipotong 50% nanti. Gitu. Ya, Oke, oke. Okay. kalau memang nggak ada pertanyaan, terima kasih untuk waktunya. Bisa saya tutup aja Bu ya? Boleh. Palingan habis ini ada yang WhatsApp kan, Dio. Ah ya, benar kok itu pasti. Oke, terima kasih semuanya Oke. untuk teman-teman angkatan 2021. Terima kasih Bu Tami atas waktunya. Bila nanti masih belum jelas, bisa ditanyakan ke kita. Itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.